Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih, rahmat serta karunia-Nya untuk kita semua. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga dalam kesempatan yang baik malam hari ini hadir di tempat ini untuk pertemuan kemisan. Pertemuan kemisan malam hari ini melanjutkan pertemuan APP yang kedua, hidup doa sebagai pendamaian dengan Allah, nanti yang akan dipandu oleh Mas Angga. Sebelum kita awali pertemuan kemisan malam hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Doa Santo Lukas dilanjutkan dengan doa jubileum, tahun jubileum. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, bermacam-macam hikmat dan talenta Engkau anugerahkan kepada umat pilihan-Mu. Secara khusus Engkau anugerahi Santo Lukas hikmat untuk menjadi seorang penyembuh dan talenta mewartakan kabar sukacitamu melalui lisan dan tulisan. Dengan talenta itu, Santo Lukas telah ikut ambil bagian dalam karya penyelamatanmu. Ya Bapa, bersama Santo Lukas kami mohon kepadamu, berkatilah kami yang telah memilih namanya yang kudus sebagai nama pelindung lingkungan kami. Dalam keteladanan hidupnya, kami ingin ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacitamu. Semoga semakin banyak orang yang dapat menerima nilai-nilai cinta kasih sejati melalui keteladanan hidup kami yang dihidupi oleh keteladanan hidup Santo Lukas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Lukas, doakanlah kami. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Mas Angga. Terima kasih. Terima kasih Mas Aris. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Kembali kita bertemu di Domus Maria ini dalam pertemuan kedua, pertemuan APP yang kedua. Dalam pertemuan ini kita diajak untuk memasuki makna sejati dari doa. Doa yang sejati membawa manusia pada sikap sederhana, rendah hati, dan terbuka akan rahmat Allah. Melalui doa-doa kita merelakan diri dikuasai dan digerakkan oleh Allah. Dengan demikian umat beriman tidak hidup demi dirinya sendiri, tapi demi mewujudkan kasih Allah. Salah satu wujud kasih Allah yang nyata bagi sesama yang menderita adalah semangat bela rasa. Marilah kita buka dengan nyanyian pembuka. Nyanyian pembuka nomor 601. 601 kita nyanyikan bait 1, diulangi bait kedua, baru kemudian untuk ulangan yang bawah.
Kasihanilah umatmu Tuhan, karena marah Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah putramu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi darimu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang beriman, doa merupakan sarana membangun relasi dan komunikasi dengan Allah. Dalam keheningan doa, manusia diajak untuk senantiasa mendengarkan suara Allah, berjumpa dan mengalami kepenuhan kasih-Nya. Melalui doa-doa, manusia diajak untuk senantiasa membuka diri terhadap sapaan Allah dan membiarkan rohnya terus berkarya dalam dirinya. Dengan berdoa, manusia diundang untuk semakin mengenal Allah dan sekaligus dikenal oleh Allah, apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dengan membangun sikap rendah hati dalam doa, manusia dibebaskan dari kesombongan, merasa diri sebagai Tuhan atas dirinya sendiri. Semakin mampu seseorang membangun kedekatan diri dengan Allah melalui doa-doanya, semakin mampu pula dia merasakan kerinduan Allah untuk terus-menerus mengasihinya. Maka, buah dari doa yang tumbuh dari iman seharusnya adalah keberanian dan semangat yang berkobar-kobar untuk menggantungkan hidupnya di tangan Allah, serta kesiapsediaan menyatakan dan mewartakan pengalaman kasih-Nya bersama Allah kepada sesama. Mari kita hening sejenak. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita seraya mohon pengampunan dari Allah. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perbuatan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada anak-anak dan pada saudara sekalian supaya saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh dekat dengan kami. Engkau mengasihi, menyelenggarakan, dan menuntun hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerti dan menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami, memulihkan relasi kami dengan Engkau yang porak-poranda karena dosa-dosa kami. Arahkanlah hidup kami kepada pemenuhan kehendak-Mu akan keselamatan jiwa-jiwa, sehingga bersama-sama kami mampu membangun semangat belarasa
mewujudkan sukacita, keselamatan, dan damai sejahtera. Doa ini kami mohon dengan perkataan Kristus penyelamat kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Dimuliakanlah Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari perikop kitab suci tersebut. Yang pertama, Yesus mengajarkan pentingnya berdoa dengan tulus, bukan untuk mencari perhatian atau pujian dari manusia. Doa adalah sarana utama bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa adalah cara kita membuka hati dan jiwa kita untuk berbicara dengan Allah, menyampaikan segala pergumulan, kesalahan, dan kerinduan kita. Melalui doa, kita merasakan kasih Allah yang Maha Pengampun. Doa menjadi sarana rekonsiliasi atau perdamaian, di mana kita meminta Allah untuk menyembuhkan luka batin kita dan memulihkan relasi kita dengannya yang rusak karena dosa. Dalam keheningan doa, kita dapat merasakan kembali kehadiran Allah dengan segala ungkapan kasih-Nya kepada kita. Poin yang kedua, tradisi baik yang melengkapi doa malam sebelum tidur adalah pemeriksaan batin harian. 3 hal sederhana yang menjadi struktur pemeriksaan batin harian. Yang pertama, ucapkan terima kasih pada Tuhan atas berkat hari ini. Yang kedua, ucapkan mohon ampun atas doa spesifik yang kita lakukan. Yang ketiga, mohon berkat untuk hari esok. Buatlah rencana perubahan yang jelas untuk hari esok yang lebih baik. Yang poin yang ketiga, dalam konteks tahun Yubileum, doa adalah pusat dari peziarahan iman umat untuk selalu menemukan pengharapan. Doa bukan hanya sebuah ritual berisi permohonan, tetapi sebuah dialog yang mendalam dengan Tuhan. Di dalam doa, kita bersekutu dengan Allah dan membuka hati untuk mendengarkannya. Doa menjadi ruang di mana kita menyerahkan hidup, kegelisahan, kerinduan kita akan kedamaian dan keselamatan. Di dalam doa kita meleburkan diri di hadirat Allah untuk merasakan bahwa Allah itu sungguh dekat, sungguh berbelas kasih, dan sungguh mau menunjukkan bela rasanya kepada manusia apapun keadaannya. Setelah selesai berdoa, kita keluar dari kamar, dari bilik-bilik doa, dari dalam gereja untuk menyatakan pengalaman perjumpaan dan kasih Allah itu kepada sesama, terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kita siap diutus untuk merasul, mewartakan kasih Allah, menghadirkan pertolongan, sukacita, damai sejahtera bagi sesama manusia dan seluruh ciptaannya.